Masya Allah, tabarakallah. Coba perhatikan ini, jamaah dari Cina ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Steven Indra Wibowo atau Ko Steven sempat menggegerkan publik pada bulan Oktober 2022. Hal ini lantaran sang pendiri Mualaf Center sekaligus pendakwah tersebut diketahui meninggal dunia di rumah sakit di Surabaya, tepatnya pada Jumat, 14 Oktober 2022. Menurut keterangan saksi, Ko Steven Indra Wibowo tumbang seusai menunaikan ibadah sholat Isya. Saat itu sebenarnya Ko Steven sempat dilarikan ke rumah sakit di Surabaya sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal, Ko Steven dikenal sebagai pemulung, amal dan sangat dermawan untuk hal-hal yang bersinggungan dengan agama. Salah satu cerita menarik mengenai Ko Steven adalah dirinya juga kerap mengislamkan orang. Berdasarkan keterangan Ibnu Qurnadi, Ko Steven pernah bercerita bahwa dirinya sempat mengislamkan 300 orang lebih pekerja Cina di Mekah. Ko Steven menceritakan bahwa dirinya mengislamkan para pekerja asal Cina tersebut ketika ia sedang umroh. Kala itu sedang diadakan proyek konstruksi perluasan Masjidil Haram di Mekah. Ketika berada di sana, Ko Steven melihat banyak pekerja asal Cina. Ia penasaran mengenai agama yang dianut para pekerja tersebut, lantas mencari cara untuk bisa masuk ke komunitas pekerja konstruksi tersebut. Salah satu caranya dengan membelikan makanan, lalu izin untuk datang ke kamp para pekerja. Saya beli ke banyak restoran Turki Persia, saya jajan, bawa makanan, masuk ke kamp, saya masuk ke kampnya mereka, saya bagiin makanan, ucap Ko Steven. Dari hasil observasi ini, Ko Steven menemukan fakta bahwa para pekerja konstruksi perluasan Masjidil Haram asal Cina ini tidak beragama Islam. Ia lantas melakukan berbagai pendekatan hingga akhirnya Ko Steven berhasil menuntun orang satu kamp tersebut untuk beragama Islam. Ia mengatakan bahwa satu kamp berisi kurang lebih 300 orang. Ada di Masjidil Haram non-Muslim, bayangin. Di Masjidil Haram non-Muslim, lagi ngerjain konstruksi perluasan Masjidil Haram. Ada, Pak. Ada. Saya nemuin dan saya yang nuntun mereka syahadat, satu camp, 300 orang lebih. Jelas Ko Steven, keberhasilan Ko Steven mengislamkan 300 orang tersebut berhasil membuatnya bertemu dengan Abdurrahman As-Sudais. Diketahui Abdurrahman As-Sudais merupakan imam serta khatib di Masjidil Haram. Sebelum bertemu dengan Abdurrahman As-Sudais, Ko Steven bercerita bahwa dirinya dijemput oleh rombongan. Lantas setelah bertemu dengan imam Masjidil Haram tersebut, ia ditanya mengenai apa yang telah dilakukannya terhadap 300 orang pekerja konstruksi asal Cina itu. Dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap 317 orang pekerja konstruksi?" Ungkap Ko Steven. Ko Steven lantas menyebut bahwa ia hanya mencoba untuk memasukkan orang-orang tersebut ke dalam agama Islam. Hal ini lantaran ia percaya bahwa di lokasi Masjidil Haram sebaiknya tidak ada orang non-Muslim. Setelah menjawab hal tersebut, Abdurrahman As-Sudais bercerita bahwa sekalipun ia belum pernah menuntun satu orang pun untuk bersyahadat. Syekh Abdurrahman pun lantas menanyakan mengenai latar belakang dari Ko Steven. Sejak saat itulah Ko Steven menjadi akrab dengan Abdurrahman As-Sudais. Bahkan ia mengatakan dalam tayangan yang sama bahwa setiap umrah ia harus berkunjung ke rumah sang imam Masjidil Haram. Demikian kisah Ko Steven ketika mengislamkan 300 pekerja Cina di Tanah Suci. Ini beliau telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya, Ko Steven memang dikenal sebagai penggiat dakwah dan aktif dalam berbagai kegiatan amal sosial. Kisah lain dari Ko Steven, beliau pernah mengeluarkan tabungan 100 juta rupiah untuk hijrah para PSK. Caranya mengajak mereka ke masjid dan membayar tarif mereka untuk 5-6 jam.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa beliau dan menempatkannya di tempat yang layak di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin.